Pujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Saudara kita yang ada pada saat hari ini, kita boleh ada saat pagi hari ini karena anugerah yang daripada Tuhan. Tuhan masih beri kesempatan atas kehidupan kita untuk kita beribadah pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Bapa, kita untuk menyembah Tuhan. Sebab Dia yang layak dikuduskan, dan Dia yang layak diagungkan. Haleluya. Bapakku datang padamu Tuhan. Haleluya.
kehidupan kami. Untuk kami menemui Kau layanan Tuhan, untuk menjadi anggota keluarga kerajaan-Mu. Kau akan datang untuk menjemput kami Tuhan, untuk menjadi mempelai pria surga. Kau yang menjadi pria surga Tuhan, Kau yang angkat kehidupan kami untuk menjadi mempelai perempuan-Mu, untuk berdampingan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi untuk memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, Kau yang mengajar atas ibadah kami awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam semua doa kami mengucap syukur. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, kita akan tetap menyembah Tuhan. Kita akan memuji memuliakan Tuhan sampai dapat kita berlalu. Biar bumi berlalu, biar masalah tetap ada. Seperti keadaan sekarang ini membuat kita menjadi dewasa, menjadi mengerti apa yang jadi maksud Tuhan. Kita harus mengerti apa yang terjadi atas kehidupan kita. Itu semua adalah rancangan Tuhan dan kita boleh beruntung.
Kesempatan yang sangat berharga yang Kau berikan kepada kami semua untuk berhimpun, untuk beribadah, untuk memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang baik yang Kau berikan bagi kami. Kami nikmati pemeliharaan-Mu dari hari ke hari. Terima kasih untuk hidup yang Tuhan berikan. Terpuji Engkau Tuhan selama-lamanya. Ya Tuhan, lebih jauh kami mendengar firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, nyatakanlah maksud-Mu, kehendak-Mu yang indah mulia bagi kami umat manusia, teristimewa umat yang percaya kepada-Mu. Apa yang menjadi kehendak-Mu, kehendak firman-Mu, itulah yang jadi dalam tiap pribadi kami. Kehidupan iman kami terpelihara, pengharapan kami kuat, kasih kami kepadamu bertambah-tambah. Terima kasih banyak Bapa Surga. Berkati yang memberitakan, juga yang menyambut akan firman-Mu. Sama-sama kami diberkati oleh Tuhan sendiri. Karya Roh Kudus menguasai kami semua, sehingga pengertian kebenaran yang dari Tuhan itulah yang kami terima. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekitar 2 bulan kita melaksanakan kewajiban bernegara, mengikuti peraturan pemerintah, adanya PPKM, ya, pembatasan. Puji Tuhan. Dan dalam kesempatan ini Tuhan beri kita waktu untuk kita berhimpun beribadah di gereja. Amin. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, sebab pemerintah juga mengizinkan ya akan hal ini. Terima kasih Tuhan memberkati juga pemerintah kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tak dapat disangkal bahwa sudah lebih 1,5 tahun ya, pandemi melanda Indonesia, bahkan dunia ini. Tentu banyak pertanyaan bisa muncul dalam hidup kita. Kenapa ini bisa terjadi? Berbagai pendapat muncul. Bapak Ibu Saudara, saya membaca Alkitab bahwa Alkitab sudah memberitahu apa keadaan dunia ini. Jadi dari waktu ke waktu apa keadaan dunia ini dan apa puncak daripada keadaan dunia ini. Alkitab memberitahu kita bahwa keadaan dunia ini, langit dan bumi dan isinya terus mengalami goncangan, terus bergoncang sampai puncaknya dalam kitab 2 Petrus pasal 3 bahwa langit dan bumi ini akan lenyap. Kemudian datang langit bumi yang baru, tempat kediaman umat yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi selama hidup di dalam dunia akan terus ada goncangan demi goncangan. Tetapi kita bersyukur di tengah goncangan yang terjadi di dunia ini ada Tuhan yang memberi tuntunan dalam hidup kita. Ada Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kita supaya hati dan pikiran kita ya tetap menikmati apa yang Tuhan maksudkan dengan hidup kita di tengah keadaan dunia yang bergoncang ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
saya mengajak kita untuk masih dalam kitab Yesaya. Ya, beberapa bulan ini saya mendapat firman dalam kitab Yesaya. Saya kembali lagi dalam kitab Yesaya pasal 30. Satu ayat saja menjadi pembacaan kita. Kita baca Yesaya 30 ayat yang ke-18. Bersama-sama kita baca dengan bersuara. Haleluya. Yesaya 30 ayat 18, 2, 3. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Dia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, melalui pembacaan ini kita dapat melihat apa sikap diri, sikap hati Tuhan terhadap manusia, khususnya Israel pada zaman itu, dan apa sikap diri, sikap hati manusia kepada Tuhan. Tuhan sampaikan itu. Bapak Ibu Saudara, jika kita belajar perjanjian yang lama, kita baca perjanjian yang lama, Bapak Ibu Saudara, itu suatu pelajaran, itu suatu sejarah dari umat Israel, umat yang percaya kepada Tuhan. Dan itu menjadi pembelajaran buat kita, gereja, dalam kitab perjanjian yang baru. Kehidupan iman gereja tertumpu kepada perjanjian yang baru. Tetapi perjanjian lama menjadi pembelajaran, menjadi contoh bagaimana umat perjanjian lama hidup. Dan dalam perjanjian baru, maka kita sebagai umat beriman kepada Tuhan Yesus Kristus mendapat pembelajaran dari perjanjian lama untuk kita laksanakan dalam kehidupan perjanjian yang baru. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kitab Yesaya ini berbicara tentang kehidupan Israel sekitar 700 tahun sebelum Yesus lahir. Jadi sebelum Yesus lahir, 700 tahun sebelumnya. Kalau sekarang tahun Masehi, tahun 2021 Masehi, dihitung daripada Yesus Mesias Masehi itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membaca dalam bagian firman Tuhan ini, Tuhan pakai Yesaya. Yesaya sampaikan firman Tuhan. Apa yang menjadi keberadaan diri Tuhan, sikap diri Tuhan terhadap Israel, dan itu berdampak kepada semua bangsa manusia. Kita baca, saya baca kembali. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia, Tuhan, bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Puji Tuhan. Saya ambil bagian yang B-nya, yaitu sikap diri, sikap hati manusia kepada Tuhan. Dikatakan berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia, menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, maka Tuhan berkata,
berbahagia mereka, berkatlah buat mereka, senanglah buat mereka. Bapak Ibu Saudara, saya ingin gambarkan sedikit tentang menanti-nantikan. Dalam dunia kerja, pastilah dalam bekerja, maka dia akan menantikan adanya upah atau adanya keuntungan dalam usahanya. Pastilah. Tak ada orang yang bekerja, yang berusaha, lantas tidak menantikan ada upah, ada gaji daripada pekerjaannya. Pasti semua orang bekerja menantikan hasil. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata prinsip kerja itu ternyata itu prinsip Alkitab. Bapak Ibu Saudara, orang yang kerja mendapat upah. Itu prinsip Alkitab. Bapak Ibu Saudara, itu dunia kerja, dunia pendidikan. Nah, dunia pendidikan, anak-anak itu sekolah untuk apa? Untuk mereka tamat sekolah. Itu berarti mereka menantikan akan tamat sekolah. Mereka bisa berhasil dalam sekolah mereka. Itulah ya dunia pendidikan. Itu sebabnya mereka yang sekolah dalam dunia pendidikan, mereka belajar dengan baik, supaya mereka bisa mendapat upah, yaitu apa? Berhasil dalam studi, tamat sekolah. Begitu juga orang yang bekerja, dia menantikan upah, maka dia bekerja. Dia bekerja dengan baik, sebaik yang bisa dia upayakan. Untuk apa? Untuk supaya dia mendapatkan hasil daripada usahanya, daripada pekerjaannya tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan dalam semua aspek hidup, Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya manusia itu digolongkan kepada manusia menanti-nantikan. Kalau kita hidup sekarang, maka kita menantikan hari esok. Kita menantikan minggu besok. Dan seterusnya. Inilah posisi manusia. Kalau dalam hidup ini manusia menantikan sesuatu yang bisa dia dapatkan di dalam dunia kerja, yang dia bisa dapatkan dalam dunia pendidikan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ternyata itu adalah prinsip dalam Alkitab, itu prinsip Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang menantikan akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, maka mereka akan mendapatkan Tuhan atas hidup mereka. Mendapatkan gaji, betapa senangnya orang yang mendapat gaji. Ya, dapat penghasilan dalam pekerjaan, betapa senangnya. Yang tamat sekolah, betapa senangnya. Dan dalam berbagai urusan yang lain dalam hidup ini, maka betapa senangnya setelah melewati akan semua urusan tersebut. Betapa bahagianya setelah melewati akan semua urusan tersebut. Bapak Ibu Saudara, kita sudah lewati pandemi 1,5 tahun lebih. Masihkah kita sebagai orang percaya digolongkan seperti Tuhan menggolongkan, yaitu apa? Berbahagialah orang-orang yang menantikan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dalam kita menantikan Tuhan dalam segala situasi hidup, Bapak Ibu Saudara, apakah menghadapi pandemi, dunia keluarga, dunia pekerjaan, sekolah dan lain sebagainya, dunia diri sendiri juga, Bapak Ibu Saudara,
maka kita adalah umat yang sungguh bersyukur, berterima kasih, sebab Tuhan ingatkan kita di dalam Tuhan ada kebahagiaan itu, ada berkat itu. Puji Tuhan. Mengapa? Sebab ayat B menyatakan, sebab Tuhan yang dikenal dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru, Dia adalah Tuhan yang posisinya, Tuhan menempatkan posisinya, yaitu apa? Juga menanti-nantikan saatnya. Saatnya apa? Menunjukkan kasihnya kepada Israel pada zaman Yesaya. Jadi sikap diri Tuhan, sikap hati Tuhan, sikap pemikiran Tuhan sedang menanti saat, waktu yang tepat untuk Tuhan menyatakan kasihnya kepada Israel. Padahal Tuhan tidak berhenti mengasihi, mau berbuat baik, mau memberkati akan Israel. Tetapi pada waktu itu mereka tidak sadar bahwa mereka menikmati kasih Tuhan. Mengapa mereka tidak sadar bahwa mereka menikmati kasih Tuhan? Kita baca pasal 30 ya, ayat sebelumnya, ayat 8 dan 9 ya. Yesaya 30 ayat 8 dan 9. Maka sekarang pergilah, kepada Yesaya Tuhan katakan, pergilah, tulislah itu di depan mata mereka dalam suatu loh, dan cantumkanlah dalam suatu kitab. Jadi tulis itu firman dalam kitab, dalam suatu kitab, supaya itu menjadi kesaksian. Jadi tulisan Yesaya tentang firman Tuhan menjadi suatu kesaksian untuk waktu yang kemudian sampai selama-lamanya. Dari tulisan Yesaya, tulisan firman dari Yesaya yang ditujukan kepada Israel itu menjadi suatu kesaksian untuk hari-hari kemudian dan selamanya. Artinya menjadi pembelajaran bagi waktu-waktu kemudian, bagi umat manusia dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi, menjadi pembelajaran. Terima kasih Tuhan memberi pembelajaran buat kita dalam kesempatan pagi hari ini. Tuhan nyatakan lebih jauh ayat 9, sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak. Oh, Israel waktu itu digolongkan bangsa pemberontak. Apa maksudnya bangsa pemberontak? Anak-anak yang suka bohong. Oh, pemberontak adalah bohong, berbuat bohong. Anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan. Disimpulkan adalah yang enggan mendengar pengajaran Tuhan, enggan mendengar firman Tuhan, tidak suka, tidak berminat, maka menyebabkan mereka yang tidak minat akan firman Tuhan akhirnya menjadi bohong. Nah, begitu. Kemudian menjadi pemberontak karena tidak berminat kepada firman Tuhan. Jadi Tuhan mengingatkan mereka melalui saya betapa pentingnya pengajaran Tuhan, pengajaran firman itu. Sebab kalau tidak, maka tak terpelihara hati mereka, pikiran mereka tidak terpelihara, tindakan mereka tidak terjaga. Mengapa? Sebab firman Tuhan atau Tuhan itu sendiri tidak menjadi penjaga dalam hidupnya. Sebab mereka enggan, tidak berminat, tidak suka. Tetapi jika mereka suka, berminat, senang untuk dengar firman, belajar firman, belajar apa yang benar, maka Tuhan menyatakan akan kebenarannya buat mereka, sehingga mereka tidak jadi pemberontak atau pelawan
kepada Tuhan. Tuhan tidak ingin itu. Itulah sebabnya Tuhan sampaikan kepada Yesaya, tuliskan itu supaya bisa dibaca lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Yang sampai di situ saja, Bapak Ibu Saudara, karena dibatasi waktu, ya saya loncat pembacaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat Tuhan adalah Tuhan yang menanti-nantikan saatnya. Tuhan dalam menanti-nantikan, Tuhan beri firman-Nya. Tuhan beri petunjuk hidupnya supaya hatinya ya mendapat petunjuk Tuhan, pikirannya mendapat petunjuk Tuhan, tingkah laku hidupnya mendapat petunjuk firman yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji Tuhan. Jadi Tuhan menanti-nantikan saatnya. Bapak Ibu Saudara, saya ambil sedikit sejarahnya. 700 tahun sebelum Yesus lahir, sekitar 700 tahun, kerajaan utara dari Israel, ya, 10 suku kerajaan utara telah dikuasai oleh kerajaan Asyur dari Irak sekarang ini. Jadi sudah dikuasai, sudah dijajah. Rakyatnya sebagian besar dibuang ke Asyur. Dan kerajaan selatan, yaitu kerajaan Yehuda dan Benyamin, Bapak Ibu Saudara, mereka masih terpelihara oleh Tuhan. Nah, dalam pemeliharaan Tuhan, Tuhan kasih firman kepada Yesaya. Kalau mereka menjadi umat yang tidak berminat kepada firman Tuhan, kepada ajaran Tuhan, maka akhirnya mereka juga akan dibuang seperti kerajaan utara. 100 tahun kemudian setelah Yesaya, tahun 606. Saya menyebut tahun karena saya belajar sejarahnya, gitu, ya. 606 sebelum Yesus lahir. Maka kerajaan berikut daripada Assyria adalah kerajaan Babilonia, juga ada di sekitar Irak sekarang ini. Babilonia menyerbu ke Yehuda, ke Yerusalem. Akhirnya sebagian besar rakyatnya ditawan ke Babilonia, disebarkan di banyak daerah. Mengapa? Sebab Tuhan sudah berulang kali lewat Yesaya, lewat nabi yang lain untuk sampaikan firman. Berminatlah kepada firman, kepada ajaran Tuhan, supaya jangan sampai ya menjadi berseberangan dengan Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jadi Tuhan ingatkan. Nah, begitu kita umat Tuhan, umat yang percaya kepada Tuhan, dari waktu ke waktu, apakah lewat gereja atau lewat kita membaca Alkitab sendiri, maka Tuhan memberi pelajaran buat saya, Tuhan memberi pelajaran buat saudara, Tuhan memberi pelajaran buat kita semua. Lewat hidup yang kita jalani, maka ada pembelajaran yang Tuhan berikan dalam hidup kita dari saat ke saat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang menanti-nantikan saatnya, waktunya. Dijawab di bawah, umatnya juga menanti-nantikan Tuhan. Ketemu jodohnya, begitu ya dalam bahasa jodoh. Ketemu, Tuhan ulurkan tangannya untuk nanti-nantikan waktunya. Oh, manusia juga menanti-nantikan, ulurkan tangannya kepada Tuhan, sehingga saling bersambut tangan Tuhan dan tangan manusia. Tuhan tolong kita semua, kita menjadi umat yang menyambut tangan Tuhan pada sini kita. Tangan firman-Nya, tangan kebenaran-Nya, dalam hal ini sekarang tangan kasih-Nya,
Bapak Ibu Saudara, dia mau menyatakan kasihnya, saatnya hendak menunjukkan kasihnya. Oh puji Tuhan. Kemudian ditambahkan, sebab itu Tuhan bangkit. Oh puji Tuhan. Haleluya. Untuk apa? Untuk menyatakan akan kasih sayangnya. Tuhan menanti-nantikan, umatnya menanti-nantikan. Tuhan bangkit, umatnya bangkit juga. Boleh katakan puji Tuhan? Iya. Tuhan tidak ingin kita berbalas diri dalam kehidupan iman. Puji Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Bapak Ibu Saudara, saya menyinggung sedikit masalah daripada Israel adalah masalah dia sebagai keturunan Adam dan Hawa. Keturunan Adam dan Hawa dalam Alkitab tak dapat tidak apa yang Tuhan firmankan kepada Adam dan Hawa, maka itu akan terjadi kepada seluruh keturunan manusia. Itu juga terjadi kepada Israel. Kalau Adam dan Hawa selama mengikuti suara Tuhan, mengikuti ajaran Tuhan, terpeliharalah dia, amanlah dia, berada di Taman Eden. Tetapi ketika Adam dan Hawa tidak lagi menurut kepada Tuhan, maka Tuhan keluarkan dia dari Taman Eden untuk bekerja di tengah dunia yang ada ini. Begitu juga Israel pada zamannya. Maka kalau mereka menurut kepada Tuhan, maka mereka dapat menikmati Tuhan. Mereka sungguh dapat mengalami apa artinya Tuhan dekat dengan hidup mereka. Tetapi kalau tidak, maka Tuhan menjadi jauh dari hidup mereka. Bapak Ibu Saudara, dan akhirnya kalau mereka mendekat kepada Tuhan, Tuhan dekat dengan mereka. Mereka menjauh dari Tuhan, Tuhan jadi jauh dengan mereka. Bapak Ibu Saudara, prinsip ini bukan hanya buat Israel, buat segala zaman. Dalam kehidupan perjanjian baru, dalam kehidupan gereja, dari abad ke abad. Bapak Ibu Saudara, kalau kita umatnya mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan semakin dekat kepada kita. Tetapi kalau kita menjauhkan diri, maka dengan sendirinya Tuhan jauh. Sebenarnya Tuhan tidak menjauh, manusialah yang menjauh sehingga menjadi jauh dari Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan selalu dekat dengan umatnya. Ada pertanyaan besar mungkin muncul, kenapa pandemi masih terus berlanjut? Alkitab menulis, karena manusia berdosa, maka terkutuklah bumi ini. Terkutuklah bumi tidak hanya dalam arti tanah, sebab tanah tak terpisahkan dengan penciptaan lainnya, langit dan bumi dan dengan segala isinya. Maka terkutuklah bumi, maka terkutuklah semuanya yang ada di alam ciptaan ini. Tetapi dalam keadaan itu, maka kita belajar bahwa ternyata walaupun Tuhan murka dengan manusia pertama itu, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Nah ini maksudnya, Tuhan yang penuh kasih. Saya ingin kita belajar sejenak Kejadian, asalnya yang ketiga, Kejadian pasal 3, setelah ayat yang ke-17. Setelah Adam dan Hawa makan buah yang dilarang oleh Tuhan, maka akhirnya Tuhan datang menemui Adam dan Hawa. Tuhan berurusan dengan Adam dan Hawa. Ayat 17.
Lalu firman-Nya kepada manusia itu, Tuhan menyatakan firman-Nya kepada manusia itu, yaitu Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ayat 18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dan dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Apa yang Tuhan firmankan? Yaitu yang pertama, bumi, terkutuklah tanah, bumi. Dan itu menyangkut seluruh alam semesta ini. Terkutuklah, dan terkutuk di sini dijelaskan apa itu? Terkutuklah di sini. Saya ulangi, bentar ya. Ya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi kita hidup di tanah alam semesta ini yang sudah dikutuki Tuhan. Ditandai dengan apa? Yaitu dengan susah payah manusia akan mencari rezeki atau mencari penghasilannya dari tanah seumur hidupmu. Jadi seumur hidup manusia akan dapat rezeki, akan dapat penghasilan, tetapi dengan susah payah. Sebelum Adam dan Hawa berdosa, tinggal di Eden, maka mereka bekerja, tetapi tidak dalam konteks bersusah payah. Mereka happy. Tetapi setelah mereka berdosa, maka tanah terkutuk, maka manusia susah payah untuk bekerja, mendapat rezeki, mendapat penghasilan. Hukum ini sepanjang hidup manusia, dari zaman ke zaman, maka hukum ini berlaku, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga di dalam Alkitab Perjanjian Baru, ya, kalau tidak mau bekerja, ya jangan makan, itu sebab tidak akan ada hasilnya. Ya, tapi saya tidak kesana dulu. Bapak Ibu Saudara, jadi kita melihat di sini, oh ternyata susah payah kita perlu bekerja. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita susah payah, maka kita berkata, ya sudah, itu hukum sudah berlaku. Ya, sebab kalau tidak terjadi, maka berarti hukum Tuhan tidak benar. Tetapi ternyata sejak Adam dan Hawa sampai sekarang ini, maka itu terbukti. Bapak Ibu Saudara, waktu saya sedikit, saya singkat aja. Ya. Kemudian apa? Semak duri akan dihasilkan bagimu, semak duri dan rumput duri. Oh, itu gambaran. Saudara pernah kena tusuk duri yang kecil? Kalau mungkin tinggal di desa, suka pergi ke kebun, ya kena duri yang kecil, waduh, sakitnya.
dan harus diusahakan diambil durinya. Nggak boleh tinggal. Kalau tinggal di daging akan terus sakit. Jadi itu gambaran saja. Ya. Jadi berbagai kesukaran akan dihadapi oleh manusia. Kemudian dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Jadi ada duri dan onak. Itu sebagai adalah kesukaran, kesulitan dalam hidup manusia. Tak ada yang bisa sangkal itu sampai sekarang ini. Para ilmuwan juga tidak pernah dapat menyangkal itu. Bapak Ibu Saudara, kemudian selanjutnya adalah Tuhan, tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ternyata Tuhan juga menyediakan makanan untuk manusia. Jadi ada kesukaran, tetapi ada makanan. Nah, itulah gambaran daripada ya Tuhan murka, tapi juga Tuhan mengasihi manusia. Tuhan murka karena dosa, tapi Tuhan mengasihi karena Dia umat ciptaan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dan ini juga berlaku untuk segala zaman. Bahkan ada tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan daripada manusia. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, yang saya angkat hari ini, kalau ada kesukaran, ada kesulitan, memang dunia ini seperti itu. Amin. Sebab sudah tertutup. Dunia yang kita tinggali ini adalah dunia yang tertutup. Dunia yang gersang, dunia yang berisi berbagai masalah, kesukaran, kesulitan. Tetapi di atas itu semua ada Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Terpuji Tuhan, Engkau selama-lamanya. Engkau menyediakan makanan, itulah sebabnya kalau ada makanan kita berkata terima kasih Tuhan. Boleh katakan amin? Ini bukti kasih Tuhan kepada kita, umat manusia. Kalau ada hidup, ini kasih Tuhan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau selama-lamanya. Tuhan menanti-nantikan saatnya untuk menyatakan kasih-Nya. Tuhan bangkit untuk menyatakan kasih-Nya. Biarlah kita umat juga menanti-nantikan Tuhan. Dan kita juga bangkit menyambut akan uluran tangan dari Tuhan dalam hari-hari hidup yang kita jalani dari hari datang kepada sekali. Tuhan tolong kita semua. Ada hidup yang Tuhan berikan, kemudian dalam firman kita baca tadi, ada waktunya kemudian kita meninggal, kita kembali menjadi debu. Karena tubuh kita dari debu tanah, tetapi roh jiwa kita itu adalah hembusan nafas Tuhan. Maka itulah kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga secara fisik kita mati, tetapi secara roh kita tetap hidup. Bapak Ibu Saudara, ya, setelah meninggal, Tuhan menyatakan dalam Tesalonika, Tuhan bawa mereka yang meninggal di dalam Tuhan, dalam iman, untuk ada bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya bagi mereka yang sudah meninggal, dari satu sisi ada rasa duka, tapi dari sisi yang lain ada sukacita karena dia sudah pergi untuk ada bersama dengan Tuhan. Mungkin banyak teman kita, saudara kita, kenalan kita pada 1,5 tahun ini satu persatu sudah dipanggil oleh Tuhan karena situasi yang ada. Saya juga sekian banyak teman saya, seangkatan juga dengan saya, dan Tuhan sudah panggil mereka untuk ada bersama dengan Tuhan. Sehingga kita, Bapak Ibu Saudara, baik kita hidup, baik kita meninggal, ada firman, kita adalah milik kepunyaan dari Tuhan. Roma pasal 15. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau, kami semakin mengenal Engkau Tuhan. Engkau ternyata Tuhan selalu memberi dirimu. Saya mau menutup, Bapak Ibu Saudara, masih semakin kita belajar Alkitab, semakin menarik, ya. Amin. Semakin kita rasakan berkat Tuhan. Saya kembali lagi dulu ke
Yesaya pasalnya yang ke-30. Saya ada mengambil satu ya, ayat 20. Saya baca ayat 20 dari Yesaya 30. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Jadi umat Israel pada waktu itu, ya, Tuhan masih kasih roti, kasih air, kasih makanan, minuman. Tapi ya serba sedikit karena situasi yang sukar sulit, ya, dalam penjajahan, ya, dari kerajaan lain. Namun, nah di sini, ya, namun di pihak lain, pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Tuhan, melihat Dia atau melihat Tuhan. Namun pengajarmu, maksudnya Tuhan yang mengajar, juga Tuhan mengangkat nabi, ya, imam untuk mengajar, maka tidak akan menyembunyikan diri lagi. Artinya pengajar akan tampil. Firman-Nya Tuhan akan tampil seperti ayat yang ke-89 tadi. Tuhan berkata kepada Yesaya, tuliskan ini firman. Tuliskan apa yang Tuhan maksudkan. Selama ini dalam kehidupan Israel beberapa waktu, pengajar itu menyembunyikan diri jauh. Tetapi puji Tuhan, Tuhan akan tampilkan pengajar atau Tuhan akan hadirkan firman-Nya. Dan Tuhan akan hadirkan firman-Nya, kemudian jawabannya yaitu apa? Tetapi matamu akan melihat Dia, akan melihat Tuhan yang mengajar itu, atau Tuhan yang menyampaikan firman itu. Terima kasih Tuhan. Tuhan terus mau mengajar umat manusia. Amin. Mengajar gereja, mengajar orang percaya, mengajar orang tua, orang muda, anak-anak. Haleluya. Terima kasih. Tuhan mau memberi penerangan dalam hati, pikiran, dan hidup kita, supaya kita selalu boleh terpelihara. Terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau selama-lamanya. Tuhan menanti-nantikan. Amin. Tuhan bangkit. Biar kita juga nanti-nantikan dan kita bangkit. Selalu mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Dari hari ke hari, saya percaya bahwa kalau dunia kerja bisa akan temukan hasilnya, dunia sekolah bisa temukan hasilnya, saya percaya, sangat percaya. Dunia iman, dunia percaya kepada Tuhan, maka kita juga sama-sama akan menikmati hasilnya. Tuhan menyatakan firman-Nya, berbahagialah orang-orang yang menantikan Tuhan. Haleluya. Yang terus menaruh hati, pikiran, dan hidupnya, maka yang terutama adalah Tuhan. Itulah sebabnya yang terutama dalam hidup ini. Ada nyanyian berkata, puji Tuhan. Kita menyanyikan nyanyian ini. Yang terutama dalam hidup ini. Kemudian kita berdoa, mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Yang terutama dalam hidup.
Terima kasih untuk firman-Mu. Engkau mengajari kami apa yang menjadi sikap-Mu ya Tuhan untuk kami umat-Mu, dan apa yang menjadi sikap kami untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terus terangi hati pikiran kami oleh Roh-Mu yang kudus hari demi hari, sehingga kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus itu selalu hadir dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa buat kami. Engkau menaruh perhatian besar buat kami. Tak ada seorang pun yang Engkau tinggalkan, tetapi Engkau ulurkan tangan-Mu pada setiap pribadi, kepada setiap keluarga. Itu sebabnya kami umat-Mu dalam ibadah, dalam hari-hari hidup kami selalu arahkan hidup kami, arahkan hati kami, arahkan iman kami kepada-Mu. Haleluya. Engkau siap untuk menyatakan kasih-Mu, kebaikan-Mu kepada kami, dan kami juga siap menikmatinya dalam iman yang daripada-Mu, sehingga kami Engkau golongkan umat yang dalam keberkatan Tuhan, umat yang dalam kebahagiaan yang dari Tuhan, sebab hidup kami diisi oleh firman-Mu, oleh kebenaran-Mu, meteraikan oleh Roh-Mu yang kudus. Jadikan itu firman yang sungguh berarti besar dalam tiap pribadi kami. Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu juga. Lawati mereka yang tidak dapat hadir. Katakanlah juga kasih dan kuasa-Mu kepada mereka. Mohon berkat-Mu untuk pemerintah, untuk negara, untuk seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa Sorga. Hamba hadapkan seluruh jemaat yang hadir maupun yang tidak hadir. Engkau Tuhan menghadapkan wajah-Mu kepada kami. Engkau ulurkan tangan-Mu, tangan yang penuh kasih, penuh anugerah, penuh dengan kebaikan. Kami sungguh terima dengan iman. Terpuji Engkau selamanya. Terimalah anugerah berkat Allah Bapa di dalam sorga. Kita kasih Yesus Tuhan Juru Selamat. Kekuatan pemeliharaan oleh Roh Kudus ada atas kami semua. Ya Tuhan, kami juga hadapkan persembahan umat-Mu, persepuluhan umat-Mu, setuju firman-Mu. Engkau balas memberkati agar umat-Mu. Terpuji Tuhan selama-lamanya. Kami akhiri akan ibadah kami, dan kami percaya Immanuel, Tuhan Yesus menyertai kami dalam kami kembali ke tempat masing-masing. Terpuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.